Para Warden sudah meminta lebih dari cukup dari lingkaran ini. Aku hanya datang untuk menyampaikan pesan dari ibu. Yang dimuliakan, katanya, dia menginginkan kehadiranmu. Apa yang diinginkan yang mulia tidak menjadi perhatianku. Aku sibuk membantu para Grey Warden atas perintah raja. Bahkan harusnya, aku sudah memintanya untuk menulis catatan, katanya, aku tidak akan diganggu dengan cara seperti ini. Ya, aku mengganggumu dengan menyampaikan pesan. Keterlaluan memberimu nilai baik di sini. Kupikir kita bisa akur dengan baik. Aku bahkan akan menamai salah satu anakku seperti namamu. Yang judes itu, cukup. Aku akan bicara pada wanita itu jika aku harus minggir dari jalanku, bodoh. Kau tahu, satu hal baik tentang permainan ini adalah bagaimana ia menyatukan orang-orang. Ini seperti pesta, kita semua berdiri dalam lingkaran dan bergandengan tangan, itu akan memberi para Darkspawn sesuatu untuk dipikirkan. Ngomong-ngomong, kita belum bertemu, bukan? Kurasa kau bukan penyihir lain. Kurang diteriaki untukku hari ini, hari masih muda. Aku tahu siapa kau Duncan, rekrutan baru dari Highfair. Seharusnya aku mengenalimu sejak awal, aku minta maaf. Duncan mengirim kabar, dia berbicara sangat tinggi tentangmu, izinkan aku memperkenalkan diriku. Aku Alistair, Grey Warden baru. Kurasa kau sudah tahu itu, sebagai anggota Junior Ordo. Karakter yang awkward banget. Aku akan menemanimu saat kau bersiap untuk joining. Benar, itu namanya, jadi aku penasaran, pernahkah kau benar-benar menghadapi Darkspawn sebelumnya? Saat aku melawan yang pertama, aku tidak siap betapa menegangkannya itu. Bisa dibilang aku tidak sabar untuk menghadapi yang lain, pokoknya, kapanpun kau siap. Mari kembali ke Duncan. Kubayangkan dia tidak sabar untuk memulai. Dengan para penyihir, lingkaran ada di sini atas. Permintaan raja, dan Chantry tidak suka itu. Taruhan mereka hanya suka memberitahu para penyihir betapa tidak diterimanya mereka, yang menempatkan diriku dalam posisi yang canggung. Dulu aku seorang Templar. Bukan berarti itu yang dilakukan semua Templar, tapi ya, Chantry membesarkanku sampai Duncan merekrutku 6 bulan lalu. Aku yakin ibu yang dimuliakan bermaksud menghina dengan mengirimku sebagai kurirnya, dan para penyihir langsung menangkap itu. Aku tidak akan pernah setuju untuk menyampaikannya. Bilang kita semua harus bekerja sama dan akur. Ternyata mereka tidak mendapat pidato yang sama. Deafes dan Jory, kudengar di kamp, sudahkah kau bertemu mereka? Benar, pengelana hutan belantara, Duncan merekrutnya, tidak yakin. Apa yang Duncan lihat, ya, jujur, waspada. Mungkin kita akan melihat yang lain atau aku bisa mencarinya nanti. Kau lakukan. Ah, itu bagus, jika ada pertanyaan, beritahuku. Selain itu, silakan memimpin. Kau harus meyakinkan mereka. Kita harus lari. Para Darkspawn datang. Jadi para Grey Warden akan mati, Raja akan mati. Kita semua akan mati. Aku minta maaf, Warden. Dia sudah seperti ini sejak aku menemukannya di daerah liar. Komandan yang membawanya ke sini sepertinya tidak mengira katanya. Kau bisa merasakannya, bukan? Seperti di atas tanah. Itu hitam dan sakit. Atau kau bisa merasakan di dalam, mereka akan keluar dari hutan dan menyebar. Seperti ulat menutupi pohon. Aku akan menelan, halo, itu sudah cukup. Kau perlu tenang, Tuan baik. Mereka ada di mana-mana. Aku melihat mereka, salam. Kau pasti rekrutan ketiga yang kami dengar. Tidak banyak, kami sudah menunggu kedatanganmu. Meskipun demikian, namaku Joy. Aku berasal dari Radcliffe, di mana aku bertugas sebagai komando Arliman. Kau memiliki sikap seorang pria yang tahu cara bertarung. Jika boleh kutanya, apakah kau seorang prajurit sebelum datang ke sini? Apakah kau seorang bangsawan? Aku merasa terhormat berada di perusahaan Anda. Kuharap kita berdua cukup beruntung untuk akhirnya bergabung dengan para Warden. Bukankah menyenangkan diberi kesempatan itu? Aku akan berbohong jika aku katakan. Sebagai anak kecil, ibuku bercerita dari Darkspawn memburu semua anak yang nakal. Itu tahyul yang bodoh. Aku tahu, tapi aku masih menggigil saat memikirkan melawan mereka. Katakan padaku, siapapun memberitahumu apa yang termasuk dalam ritual joining ini. Aku tidak pernah mendengar ritual seperti itu, tidak tahu. Ada lebih banyak tes setelah direkrut. Kusebur karena kau akan menemukannya di sini, mari kembali ke Duncan. Aku akan menemuimu di sana. Ah, kuduga kau adalah Grey Warden baru. Maukah kau menerima berkat Sang Pencipta? Bolehkah ku berkati kau, Grey Warden, demi nama Andrasta, demi Sang Pencipta, dan para pembawa cahaya, diberi nama
telinga, aku suka seseorang akhirnya datang dan berbicara dengan seorang tahanan. Dan kukira kau datang untuk menghukumku. Tahu, seseorang seperti aku dikurung dalam sangkar sampai seseorang yang penting punya waktu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Kurasa kau punya sedikit kebaikan dalam dirimu. Yang kuinginkan hanyalah makanan dan air. Aku belum, sejak aku dikurung di sini kelaparan. Aku seorang Gazeta, begitulah yang mereka pikir. Tapi taruhan, tidak ada yang bisa memperdebatkannya. Tentara memang lucu seperti itu. Aku tidak membelot. Tapi ketika menangkap seseorang menyelinap di sekitar malam, apalagi yang akan dipikirkan? Apakah itu penting? Yang kuinginkan hanyalah sedikit makanan dan air. Oh, aku akan membelot pada akhirnya, hanya bukan saat itu. Aku sedang merasa, tahu, menyelinap keluar dari kamp. Kuharap salah satu penyihir yang mabuk, mengambil kuncinya. Itu milik sebuah peti. Mereka kesini untuk harta magis. Bahkan, aku masih memilikinya. Aku tidak bisa menggunakannya dari sini, tapi akan kutukar dengan makanan. Aku menelannya. Tapi sejak itu kembali ke kepemilikanku, bisa dibilang. Dia nelen kunci. Dan trik pesta yang luar biasa. Taruhan, ya, baiklah. Apakah kau ingin kuncinya atau tidak? Sama seperti komandanku, dia masih punya makan malam. Aku melihat dan memasukkannya ke dalam mantonya. Anjing yang beruntung. Kalian, Grey Warden, bisa berkuda dengan raja. Aku dibiarkan dengan tugas membosankan menjaga Dazudo ini. Mereka harus menggantungnya, taruh kepalanya di tiang sebagai contoh. Aku tidak bisa membiarkannya pergi, Ken. Tentara akan memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya, hanya menunggu seseorang yang penting untuk membuat keputusan dan mereka akan menggantungmu, mungkin, dan aku bisa melakukan hal lain. Mereka bilang dia direkrut sebelum perang, makan malam, dan mungkin berpikir dia tidak harus berperang jika melayani raja dengan benar. Jangan harap itu adalah percakapan yang mencerahkan. Dia bilang dia duduk. Tidak ada yang mengatakan maksudku, dia duduk, cara kita akan mendapatkannya adalah jika aku memberimu milikku. Oh, benar, baiklah. Kurasa seorang pria malam bisa memiliki satu makanan di perutnya sebelum dia digantung, tidak tahu mengapa, Uka. Kurasa itu harus dilakukan, juga jika ada yang bertanya mengapa dia, aku akan bilang itu kau, untuk menunjukkan, kau tahu, jadi. Ambil beberapa makanan dariku, kau sangat lapar, aku bisa memakan dataran. Sangat berterima kasih, semoga hari-harimu dipenuhi hujan berkah atasmu. Dan seperti yang kusebutkan, ini kuncinya. Gunakan dalam kesehatan yang baik. Mengingat dari mana itu berasal, semoga kita bukan satu-satunya yang sehat. Seperti yang kukatakan, aku dilatih sebagai Templar sebelum Duncan. Merekrutku sekitar 6 bulan lalu. Chantry membesarku dan menjadi Templar adalah keputusan yang dibuat untukku. Lama sekali, Duncan melihat. Alistair, dulunya Templar. Aku tidak bahagia dan berpikir latihanku melawan. Penyihir bisa digunakan untuk melawan Darkspawn. Sekarang aku berdiri di sini, Grey Warden yang bangga. Grand Cleric tidak akan membiarkanku pergi dengan Duncan. Tidak pernah memaksa. Masalahnya, selalu bersyukur untuk. Itu hanya bukan untukku. Aku percaya pada Sang Pencipta cukup baik, tapi aku mendedikasikan hidupku untuk Chantry. Aku menghabiskan tahun-tahun di Chantry, pasrah tanpa harap pada takdirku. Duncan adalah orang pertama yang peduli apa yang kuinginkan. Mempertaruhkan banyak masalah dengan Grand Cleric untuk membantuku. Duncan ternyata Bagaimana baik dengan? banget. Jadi, kurasa apa yang ingin kau ketahui? Para Grey Warden adalah prajurit tanpa tanding. Darkspawn mengancam akan menghancurkan dunia 4 kali. Setiap kali, para Grey Warden memimpin umat manusia menuju kemenangan. Tidak ada yang tahu lebih banyak tentang Darkspawn dan tidak ada yang lebih mampu menangani mereka. Kau akan lihat, percayalah. Aku tidak tahu jika aku akan sejauh itu. Duncan bilang para Grey Warden melakukan apapun yang diperlukan untuk melindungi umat manusia dari Darkspawn. Itu berarti hal-hal yang cukup ekstrem. Apapun yang diperlukan untuk membawa kemenangan. Grey Baiklah, Warden emang mari gigi kita banget. lihat. Pasti kau pernah mendengar tentang Benteng Weishaupt. Area besar yang diukir di tebing putih jauh di tanah Enderfalls. Disitulah para Grey Warden dulu memelihara Gwyfin. Namun, Gwyfin punah dan jumlah kami telah berkurang sejak Blight terakhir, hanya tersisa segelintir di Ferelden, dan sedikit lebih banyak Sedih di negara banget. lain. Griffin punah. Yang lainnya berkemah dengan prajurit raja di lembah. Raja memberi kami posisi terhormat di barisan depan, meskipun jumlah kami sedikit.
Kupikir Cailan sebenarnya bersemangat untuk berkuda ke pertempuran dengan kami. Mungkin dia pikir itulah yang akan dilakukan ayahnya. Raja Marik, ayah Cailan, menegaskan kembali kekuatan yang diberikan kepada Grey Warden selama Blight dan dalam praktiknya. Kami tidak dapat sering-sering melakukan konskripsi tanpa merugikan tujuan kami. Kami pernah diasingkan dari Ferelden sekali, sebaiknya jangan biarkan itu terjadi lagi. Kau ingin menanyakan hal lain? Tentu. Kau ingin versi Chantry atau yang sebenarnya? Mereka menyebutnya. Menurut Chantry of Light, sang pencipta, mengurung para dewa kuno di bawah tanah lama sekali sebagai hukuman karena memimpin umat manusia untuk menyembah mereka. Para dewa kuno masih berbisik kepada beberapa pria dan mengajarkan sihir. Para pria ini menjadi para magister dari Kekaisaran Tevinter. Para magister menggunakan hadiah itu untuk memasuki kota emas, mencemarinya dan diri mereka sendiri. Mereka diusir oleh sang pencipta dan menjadi para Darkspawn pertama. Mereka melarikan diri ke bawah tanah, membawa cemaran mereka kepada dewa-dewa mereka. Dewa-dewa kuno yang ternoda bangkit dari penjara mereka dan memimpin Darkspawn melawan dunia. Yang sebenarnya adalah kami tidak benar-benar tahu, mereka datang dari bawah tanah dan sejauh itulah yang kami dapatkan. Ya, dan itu hampir memusnahkan kami saat mengalahkan Darkspawn. Mereka melarikan diri kembali ke bawah tanah dan mencari dewa kuno lain untuk dinodai, sehingga membawa Blight lain. Kami belum melihatnya. Orang-orang mulai berpikir ini hanya serangan Darkspawn yang luar biasa besar tanpa Archdemon menyatukan mereka. Serius, Archdemon bisa berada di daerah liar atau bawah tanah. Bisa saja bersembunyi, hanya karena belum menampakkan diri. Tidak berarti tidak ada. Mereka telah menguasai jalan dalam sejak mengalahkan kerajaan kurcaci. Bahkan jika kami menyerbu, kami hanya bisa mengejar mereka sejauh itu. Dewa-dewa kuno adalah naga, begitulah ceritanya, yang besar, cerdas. Bahkan Kekaisaran Tevinter memiliki patung besar mereka. Setiap naga memiliki nama dan tempat di kosmos. Semuanya sangat rumit. Archdemon mungkin bukan dewa kuno, tapi mereka pasti naga. Para Grey Warden membunuh begitu banyak Darkspawn. Pada akhir Blight terakhir, orang memutuskan mereka sudah hilang untuk selamanya. Tentu. Dengan memenggal kepala ular, itu satu-satunya cara. Menurut teks, pemimpin Grey Warden paling terkenal, Garahel, membunuh Archdemon dalam pertempuran. 1-1 di pertempuran Aeslek untuk mengakhiri Blight terakhir tanpa komando Archdemon. Para Darkspawn melarikan diri kembali ke bawah tanah. Harus bunuh Para Grey Warden Archdemon, terus biar berjaga. menang. Kami merasakan Darkspawn, dan ketika mereka datang, kau akan memahaminya tentang joining itu jika kau. Ya, kau akan mengerti, belum lagi orang mulai memperhatikan ketika Darkspawn membanjiri daerah liar dan mencemari segala sesuatu di sekitar mereka. Tebakan. Ribuan, puluhan ribu. Mereka punya berabad-abad untuk membangun jumlah. Kau ingin menanyakan Darkspawn-nya hal banyak lain. banget. Duncan adalah pemimpin Grey Warden di Ferelden. Yang akan dia katakan tidak berarti banyak karena hanya ada sedikit dari kami di sini. Namun di luar itu, Duncan, dia pria baik, penilai pemimpin yang karakter baik. yang baik. Aku berhutang banyak padanya. Bagaimana denganmu? Apa pendapatmu tentang dia? Cukup adil, dia telah melakukan yang terbaik dengan sedikit yang dimilikinya. Dan itu termasuk aku. Rasa kau ingin menanyakan hal lain. Tidak banyak yang bisa kukatakan. Kita pergi dan mengumpulkan darah Darkspawn, dan kemudian kau akan mendengar segalanya. Aku dengar. Aku tidak bisa memberitahumu banyak, benar. Joining itu sangat tidak menyenangkan. Kuharap aku bisa melupakannya, tapi tidak bisa. Aku tidak iri dengan apa yang harus kau Katanya, lalui. serem ya? Kau akan belajar mengapa itu rahasia. Itu semangatnya, jika menjadi Grey Warden itu mudah. Kami tidak akan merekrut yang terbaik, kau ingin menanyakan hal lain? Logain besok, aku akan memberitahumu lagi, Logainlah. Yang seharusnya kita perhatikan, bukan Raja Cailan, yang hanya mencari tempatnya dalam sejarah. Logainlah yang merencanakan strateginya. Itu pendapatku saja. Logain ternyata otak di balik strategi. Kurasa, aku harus bersyukur, Raja mendukung kami, Grey Warden. Tapi aku tahu siapa yang mengendalikan pesta.
Kau tahu, itu pertanyaan bagus. Grey Warden lainnya berkuda ke pertempuran dengan Raja. Aku tidak tahu apakah kau akan bersama mereka. Kita berada di tepi Wild Scorchari. Mata badai Blight, tepat di mana gerombolan akan datang. Lembah itu sendiri adalah posisi pertahanan yang sangat baik. Wilds telah dipukul mundur dari sini berkali-kali pada zaman kuno. Aku yakin Tern Logain memiliki rencana pertempuran hingga detail terkecil. Namun, tidak ada Blight yang pernah dikalahkan dengan biaya yang begitu kecil. Jika kita tidak menghentikannya di sini, Duncan bilang itu menyebar sampai menelan seluruh Ferelden, lalu Orlais. Kemudian akan dibutuhkan aliansi bangsa-bangsa untuk melawannya, yang akan buruk. Apakah Raja tahu? Tern sepertinya benar-benar percaya ini adalah Blight yang nyata. Kau ingin menanyakan hal lain? Kalau begitu, mari kita bergerak. Kau menemukan kami. Bagus, anggap. Kau sudah siap untuk memulai persiapan. Kau sudah selesai mengganggu para penyihir, tentu. Dimengerti. Tentu saja bahwa kau sudah selesai mengganggu para penyihir. Dimengerti. Apa yang kukatakan? Ibu yang dimuliakan menyergapku. Cara dia menggunakan rasa bersalah. Mereka harus menjadikannya senjata. Memaksaku untuk melihat para penyihir. Kita tidak mampu mengantagoni siapapun. Jadi kita tidak perlu memberi siapapun lebih banyak amunisi melawan kita. Kau benar, Duncan. Aku minta maaf. Sekarang karena kalian semua sudah di sini, kita bisa memulai. Kalian berempat akan menuju ke Wild Scorchari untuk melakukan 2 tugas. Pertama adalah mendapatkan 3 botol darah Darkspawn. 1 untuk setiap rekrutan. Tentu saja kalian harus bekerja sama untuk mengumpulkan komponennya. Namun, itu adalah bagian dari zoning sama seperti apa yang datang setelahnya. Untuk zoning itu sendiri, aku akan menjelaskan lebih banyak setelah kalian kembali. Dulu ada arsip Grey Warden di Wilds. Ditinggalkan lama sekali ketika kami tidak lagi mampu mempertahankan pos terdepan yang terpencil seperti itu. Baru-baru ini kami mendapat perhatian bahwa beberapa gulungan telah tertinggal, disegel secara magis, untuk melindunginya. Alistair, aku ingin kau mengambil gulungan itu jika bisa. Oh, perjanjian jika kau penasaran, janji dukungan yang dibuat untuk Grey Warden lama sekali. Mereka pernah dianggap hanya formalitas. Dengan begitu, banyak yang telah lupa. Komitmen mereka kepada kami, seperti yang kuduga, mungkin ide baik untuk memiliki sesuatu untuk mengingatkan mereka. Mungkin gulungan itu telah hancur atau bahkan dicuri, meskipun segel magis seharusnya melindunginya. Hanya Grey Warden yang bisa memecahkan segel seperti itu. Aku tidak mengerti mengapa meninggalkan hal-hal seperti itu dan jika ada beberapa mantra berharga, dianggap bahwa kami akan suatu hari kembali hebat. Banyak hal yang dianggap tidak menjadi kenyataan. Itu akan menjadi reruntuhan yang ditumbuhi tanaman sekarang, tapi peti segel seharusnya tetap utuh. Alistair akan memandu kalian ke area yang perlu kalian cari. Jaga tanggung jawabmu, keluar dari sana, kembali dengan cepat dan aman. Kami akan, semoga Sang Pencipta mengawasi jalanmu. Aku akan menemuimu saat kalian kembali, semoga. Semua urusanmu di Wilds berhasil, gerbang terbuka. Untuk itu, hati-hati di luar sana. Ternyata jadi Grey Warden itu nggak Bahkan sekadar Grey bisa Warden baca tidak akan aman di Darkspawn, hutan malam ini. tapi juga harus tahan panasnya politik. Di satu sisi ada para penyihir Circle yang dipanggil Raja, di sisi lain ada Templar plus Chantry yang mukanya kayak lagi alergi ngeliat mereka. Terus kenalanlah kita sama Alistair, mantan Templar yang awkward tapi kocak. Serius, orang ini kalau ngomong kayak lagi stand-up comedy. Dia cerita kalau tugas resminya tuh nganterin pesan dari Revered Mother ke para penyihir. Tapi inti pesannya simple banget. FYI, kalian nggak disambut di sini. Para penyihir langsung ngeh maksudnya. Untungnya, Alistair sendiri udah cabut dari dunia Templar yang kaku dan thanks banget ke Duncan karena hidupnya diselamatin dari jadi robot Chantry. Nggak cuma Alistair, kita juga ketemu 2 rekrutan lain. David, pencuri ulung yang licinnya kayak belut, pinter ngomong. Pokoknya kalau ada kantong koin di sekitar, mending pegang erat-erat. Jory, ksatria dari Redcliffe yang agak penakut. Dia sampai cerita waktu kecil sering ditakut-takutin. Nakal, awas Darkspawn culik loh. Ya ampun, ternyata Darkspawn bisa juga jadi dongeng pengantar tidur. Walau gugup, Jory lumayan semangat jadi warden. Nah, di satu sudut kemah ada tontonan menarik. Seorang desertir yang lagi di penjara. Perutnya keroncongan, desperate banget sampai nawarin barter. Gue punya kunci, tapi... gue telan duluan. Iya, dia literally makan tuh kunci. Penjaganya udah kesel dan nyeletuk. Udahlah, gantung aja biar kapok. Tapi kalau kita kasih makan si tahanan, kuncinya bisa balik lagi ke kita. Semoga udah dicuci bersih. Oke, balik ke misi utama. Duncan ngasih PR 2 hal sebelum lo bisa ikut ritual joining.
1. Kumpulin 3 botol darah Darkspawn dari hutan Wild Scorchari. 2. Cari scroll tua Grey Warden di arsip lama yang cuma bisa dibuka sama Warden. Katanya sih scroll itu berisi perjanjian kuno yang bisa dipakai buat ngingetin sekutu-sekutu yang sok amnesia sama kewajiban mereka. Alistair sempat kasih heads up. Ritual. Joining ini katanya sangat tidak menyenangkan. Bahkan dia bilang, gue sih nggak iri sama yang bakal lo jalanin. Gimana nggak bikin merinding? Tapi di sisi lain, dia juga jelasin betapa kerennya Warden. 4 kali Darkspawn ngehajar dunia, 4 kali juga Warden yang jadi pahlawan. Dulu mereka bahkan punya tunggangan Griffin, bayangin naik burung raksasa keren itu. Tapi sekarang Griffin udah punah. Sedih bener. Terus soal musuh utama Archdemon. Pemimpin Darkspawn ini aslinya naga terkutuk. Jadi sistemnya kayak game arcade. Lo nggak bisa ngalahin anak buah kalau bos terakhirnya belum dibabat. Masalahnya, belum ada yang tahu posisi Archdemon ini. Mungkin masih asik ngendon di bawah tanah, atau lagi staycation di Wilds. Sementara itu, Raja Kailan lagi kayak anak kecil mau naik wahana baru di Dufan. Super excited. Dia nempatin Grey Warden di garis depan. Sebuah kehormatan sih. Tapi Alistair curiga otak strateginya sebenarnya bukan Kailan, melainkan Theron Lockhart. Kalau Kailan kelihatannya pengen masuk buku sejarah, Lockhart lah yang mikirin rencana perang benerannya. Jadi kesimpulannya, Lo, Alistair, Dev, dan Jory harus berangkat ke Wild Scorchari. Malam itu katanya hutan lagi pesta Darkspawn, bahkan Warden pun bisa ke Oak. Doain aja tim kita balik masih lengkap. Bye.